Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, kembali kita akan berbincang kali ini dengan subtema jaringan generasi unggul. Ya. Di sini ada Mas Hasan Nur dan juga Pak Syam selaku pelaku di dalam cerita buku ini. Jadi buku ini kan bercerita sesungguhnya tentang sosok Pak Syam. Tetapi kita kontekstualisasikan, kemudian kita formulasikan dalam sebuah bentuk novel dan dengan subjudul Jaringan Generasi Unggul. Mas Hasan, ketika Anda ingin memberikan bantuan dalam tanda petik, memberikan feeding terkait dengan judul kali ini, yang Anda maksudkan terhadap jaringan generasi unggul yang dilakukan oleh Pak Syam itu yang seperti apa dalam pandangan Mas Hasan? Ya, jadi begini. Di dalam teori generasi itu disebut ada beberapa, terutama di Indonesia itu kan ada generasi 1908, itu generasi Cokro Aminoto mereka. Kemudian generasi itu disebut generasi perintis kemudian kemerdekaan. generasi 1928, generasi Sumpah Pemuda. Kemudian generasi itu generasi persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan. Kemudian generasi 45 sebagai generasi kemerdekaan. Generasi proklamasi, proklamasi. Kemudian generasi 1966 sebagai generasi pengisi kemerdekaan. Lalu generasi 98 sebagai generasi reformasi. Dan bangsa merintis jaringan generasi reformasi ini, anak-anak yang lahir di era reformasi itu, dan dia melihat potensi-potensi yang sangat bagus, itulah yang dia bangun, jaringan-jaringan itu. Dan berkumpul beberapa orang generasi yang memang dianggap sangat unggul untuk dibina, disiapkan, sehingga menjadi kekuatan yang bisa membantu birokrasi yang ada di Kementerian Agama. Ya, penonton, ini Mas Hasan sedang menjelaskan tentang klasifikasi masing-masing generasi. Tapi kalau sekarang ini mungkin tafsirnya sudah beda. Nah, kalau di generasi unggul itu bisa jadi sekarang udah jadi generasi mandul. Bukan, generasi baby boomers itu. Mungkin udah jadi generasi kolonial. Makanya ada generasi Z, ada generasi milenial. Nah, ini sangat unik ini. Generasi milenial itu kan selalu berkarya, memvisualisasikan berbagai macam gagasan, bahkan dia tuangkan dalam sebuah buku. Nah, yang uniknya ini, generasi unggul ini, dalam perspektif sekarang kan generasi kolonial, tapi perilakunya seperti milenial, mampu buat sebuah karya. Ini gimana ini caranya sebagai generasi kolonial mengimbangi generasi milenial, tampil juga di dalam dunia seperti ini. Kita ini bersyukur ya, betul. Generasi baby boomers ini, kita bertiga ini kan baby boomers kita bersyukur Pak De, karena ada di dua masa itu. Betul. Masa transisi antara masa yang akan datang, masa generasi Z, generasi Alpha Beta segala macam. Wah, saya bangga ini. Meskipun udah generasi kolonial, jangan-jangan saya yang termasuk generasi unggul. Karena kita ada di dua masa tadi tuh, masa sebelum ini, masa sebelum reformasi, masa pengisian kemerdekaan. Lah kita ini menjembatani itu tuh. Betul. Kita sedikit, oleh karena itu kenapa bisa bermedia sosial? Mestinya udah tidak dong, kolonial. Seharusnya Pak Syam kan nggak tampil di sini. Masih ikut-ikutan kita begini kan? Masih ikut-ikutan kita. Ini sebagai bukti, bukan menyombongkan. Kita masih bisa ngikuti gaya masih bisa saking percaya diri, masih beradaptasi dengan perkembangan yang terakhir. Sekarang ini era teknologi informatika. Kita ini kan sebetulnya generasi yang awam terhadap generasi mencintik kita. Orang sebenarnya gaptek. Generasi yang gaptek. Tapi kadang-kadang juga bilang teman, ini kita ini kalau dulu generasi radio 2 ban. Kalau transistor. Tapi kita bisa menikmati situasi yang sekarang ini. Hebatnya kita itu. Itulah makanya saya membaca dari dulu generasi unggul ini. Kita bersyukur menjadi generasi unggul itu Karena apa? Itu saya juga dalam sejarah perjalanan hidup saya itu kan ketika saya mau masuk ke jenjang kepemimpinan, kepemimpinan tingkat tinggi lah di sebuah kementerian itu
itu saya berhadapan dengan anak-anak muda Ya. yang mungkin sudah bukan baby boomer kan, di bawahnya lagi Betul, tapi sekali. belum milenial, belum milenial. Itu kan Pak, cara pikirnya, cara tindak, cara apa itu sudah mulai lebih progresif, lebih lebih kreatif, lebih inovatif gitu loh, dibanding generasi yang sebelumnya yang cuma apa itu tunduk dan patuh gitu, mikul dhuwur mundeng jero, kira-kira gitu kan. Iya. Di sininya kan ada yang tadi tuh anak nakal, anak unik, rombongan manusia unik segala macam gitu ya. Itu kumpul tuh pada era itu, era reformasi itu. Jadi reformasi itu memang sebuah perjalanan sejarah, tapi sepertinya sudah disiapkan orangnya, tokoh-tokohnya itu ya memang untuk hidup bereformasi, tidak seperti yang dulu terima apa adanya aja gitu, tapi semua diperbaiki, tatanan kehidupan politik. Jadi pemirsa, inilah kehebatan generasi kolonial yang memang memiliki keunggulan. Ini bukan persoalan keyakinan subjektif, tapi realitasnya menunjukkan bahwa bisa mengimbangi perkembangan teknologi sekarang. Kita bisa berproduksi. Oleh karena itu bagi generasi-generasi kolonial yang lain, kita bisa memberikan semacam sebuah pencerahan kepada generasi sekarang. Harus, kalau menurut saya itu harus. Jadi itu adalah suatu keharusan, itu sebagai tanggung jawab moral kita agar masa depan terus berlangsung. Betul. Itu artinya harus ditularkan, bukan menggurui buaya berenang. Menulis seperti ini yang sangat sederhana ini mungkin suatu saat akan berguna untuk generasi penerus kita yang hidupnya bukan di zaman kita lagi. Betul sekali. Ya kan? Jadi inspirasi itu tidak hanya sekedar dalam bentuk ceramah, tapi betul-betul dituangkan dalam bentuk karya. Gitu. Jadi dialami, dilakukan, dipraktekkan, dan kemudian hasilnya ada. Nah itu menjadi pembelajaran buat mereka untuk ditiru. Betul. Ya kan? Gitu loh. Jadi tapi Mas Hasan merasakan apa ini? Begitu bisa menyesuaikan irama tadi dikatakan generasi perintis itu. Kalau perintis kan nggak dikenal lagi. Itu udah 1908 udah nggak ada semua. Udah nggak ada. Jadi sebenarnya dari generasi-generasi itu punya sejarah, punya tokoh sendiri-sendiri. Makanya orang bilang setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Nah, lahirlah generasi reformasi itu juga karena ada tokoh yang menginspirasi seperti Pak Amin Rais. Jadi Pak Amin Rais dan Cak Nur mereka itu adalah inspirator utama di dalam lahirnya era reformasi. Sebetulnya mereka angkatan 66. Tapi kan kata orang udah gae. Nah, sekarang mereka kan kalau bahasa dari Sumatera orang tua. Betul. Nah, mereka ini kemudian menginspirasi anak muda, kemudian tampil secara heroik untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat. Mereka mendorong, memotivasi. Generasi inilah sebagian kecilnya masuk menjadi generasi yang dikelola oleh Bang Sam itu. Karena mereka juga di birokrasi itu kan? Di birokrasi. Mereka semua terinspirasi. Itu kan 9899 kan reformasi birokrasi. Kebetulan yang para pelaku reformasi birokrasi itu sudah angkatan-angkatan yang itu tadi, yang generasi unggul itu yang melakukannya. Bukan generasi gaeknya lagi lain, bukan. Gitu loh. Jadi sebetulnya tidak tepat. Dulu ada suara-suara potong satu generasi. Itu sebetulnya nggak bisa juga begitu. Nggak bisa karena belum tentu generasi di bawahnya itu lebih jelek dari generasi dari atasnya. Belum tentu. Betul. Gitu loh. Jadi bisa jadi dia adalah orang yang mempelajari kelemahan yang lama, akhirnya mengganti dengan yang baru yang lebih baik lagi. Jadi saya melihat Bang Sam itu pendekatannya itu yang menarik. Segala sesuatu itu dikatakan dengan hati, dengan cinta. Jadi teringat kutipan situ saya kutip itu sebagai pendukung apa yang dilakukan Bang Sam itu menurut MH Ainun Najib. Kalau jika agama kamu dekati dengan ilmu, kamu akan temukan perbedaannya. Jika agama jika kamu dekati dengan kebijaksanaan, maka akan kamu temukan persamaan. Tapi jika agama kamu dekati dengan cinta, maka
kamu temukan keindahan. Keindahan. Bangsa mendekati anak-anak muda ini dengan cinta, sehingga lahirlah keindahan-keindahan di dalam dia memanage. Perjuangan yang penuh dengan cinta kalau Iya. Mungkin juga ada hubungannya dengan kurikulum yang Kurikulum cinta ya. kurikulum cinta. Jadi ada kawan namanya Aden Denuri. Itu memplesetkan begini, dia bilang, Pak Hasan, kalau di Kementerian Dikdasmen itu kan kurikulum pembelajaran mendalam. Sementara di Kementerian Agama itu kurikulum cinta. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan Pak Hasan, itu namanya kurikulum cinta mendalam. Saya justru teringat dengan buku yang lain. Cinta di atas selembar kertas merah, buku. Merah jambu. Buku merah jambu. Cinta di atas merah buku. Surat merah jambu. Indahnya jalan mendaki. Indahnya jalan mendaki. Ya pemirsa, itu ada juga buku Indahnya Jalan Mendaki. Itu juga karyanya Pak Sam. Tapi oke lah, kita akhiri dulu nih Pak perbincangan kita untuk di bab subbab tentang jaringan generasi unggul. Ya pemirsa, jadi ini jangan lupa selain Jalan Buku Channel, kita sudah berkolaborasi dengan channel Jelang, Jejak Langkah Pak Tarmizi, kemudian Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Nah, jadi selain subscribe, like dan komen terhadap Jalan Buku Channel, juga tolong di like, subscribe dan komen terhadap dua channel yang lain itu. Ya. Demikianlah pemirsa, salam jumpa kembali dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.